Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji liqa'i rabbih. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin, la nabiyya ba'dah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa auladuhu abrara wa khulata'uhu salihin wa ay yakuna rizquhu fi baladihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk datang di tempat yang mubarakah ini melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemudian salat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya sampaikan pada Jumat hari ini adalah Jumat kelima terakhir di bulan Januari 2026. Adapun judul yang diberikan kepada pengurus masjid yaitu cara menggapai kebahagiaan dunia dan selamat di akhirat. Bagaimana cara? Yaitu menggapai kebahagiaan dunia dan selamat di akhirat menurut Islam. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rezeki yang halal. Ya, karena kenapa? Karena kita hidup di dunia butuh tempat tinggal, kemudian butuh makan dan butuh pakaian. Asaba andre to na coco ya minto mantan torlinoa ya pon andre ya minto dalle patuan nakana andre barang-barang dimiliki. Ya, karena kita belum sampai ke akhirat. Ya, makanya untuk mendapatkan tempat tinggal, kemudian mendapatkan pakaian, mendapatkan makanan, ya kita mencari rezeki yang halal. Nah, insyaallah kita mendapatkan menggapai kebahagiaan dunia selamat toma ke akhirat salat. Nah, itu yang pertama. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa-apa yang ada di bumi halalan thayyibah, halalan suram baji. Ya, makanya pekerjaan apapun itu kalau halal insyaallah berkah. Ya, baru saya pernah baca hadis. Ya, ternyata salah satu pekerjaan juga yang bagus termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang petani. Adalah hadis yang panjang di situ jelaskan karena punania petani ya mi antu alamulamun ser lamulamungang. Apakah pare ya rekataipa. Kemudian naparakai dengan sabar dan ikhlas sanggena lompo naik. Ratu na lompo taipan ambuai. Ya, naloi buana ataukah buah-buahan yang lain. Akan tai pun nabangi nak jangan-jangan tasere ruah.
Insya Allah injo patanya sampai mendapatkan pahala karena bersedekah kepada binatang. Ya rekale baki ya miantu nataru buah-buahanna, hanya tu bali balak nasari yang seerua, ya termasuk bagian daripada mendapatkan pahala karena sedekah. Nah, ya reka lamu kipare, kemudian di inaburungi dong, ya reka jangan-jangan, ya kemudian niat nakandre, itu merupakan sedekah, mendapat pahala yang sangat luar biasa. Ya tapi tetap toki jaga kalak busu salak. Tapi yang jelasnya itulah merupakan daripada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau pekerjaan seperti itu halal hukumnya jelas hukumnya, kita mendapatkan kebahagiaan dunia, selamat toma ke akhirat. Itu yang pertama. Ya kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan. Pernah kita ada hadis yang menjelaskan bahwa au ilmi yang tafau bih, orang yang mempunyai ilmu dan diamalkan, apakah ilmu agama atau ilmu umum. Ya mungkin sering kita dengar karena seria tahu macam yang ngaji kemudian ngajari anak-anak yang ngaji, itu termasuk bagian daripada memanfaatkan ilmu. Ya reka seria petani, ya itu nia ilmunya tentang bertani, napa wangi paranna petani, kemudian dilaksanakan dan insya Allah berhasil, itu juga bagian daripada mendapatkan mengamalkan ilmunya dan bagian daripada amal jariah. Ya kemudian yang ketiga adalah silaturahim. Makanya pun nabaji ki silaturahim ta, baji ki miantu hubungan ta. Artinya banyak silaturahim itu bagian daripada mendapatkan kebahagiaan dunia dan bisa selamat di akhirat. Asapun nabaji ki miantu silaturahim gampang urusan yang mai kiri polisi ya lancar isin ya rek SKCK ya mangi rek KUA ya lancar ya min urusan pak nikah ya mangi kiemi antu ripaja ya lancar ya urusan pembayaran pokoknya kalau silaturahim bagus ya insyaallah segala-galanya kita dapatkan dengan mudah. Maka itulah salah tanda bahwa orang seperti itu mendapatkan kebahagiaan dunia selamat tongeri akhirat. Kemudian yang keempat adalah berakhlak mulia, yaitu menjaga hati dari penyakit hati. Ya, seperti dengki, ya jelasnya apa namanya manusia pasti dimiliki nih. Tapi insya Allah kita hindari itu. Nasabah ngapai? Nasabah andre itu tahu ni antama di neraka, punna penyakit jasmani. Contohnya tahun tamar di neraka nih utana yang ngapain tamar di neraka karena atau bakas stroke. Itu tidak ada orang yang dikena penyakit jasmani antamar neraka, tapi yang jelasnya rata-rata orang masuk neraka karena penyakit rohani, penyakit hati. Ya kita jaga itu. Ya karena memang Pak namanya umat manusia itu, ya pernah mungkin saya sampaikan bahwa memang kita Pak rupa tawa kelebihan ta adalah jago protes. Jangankan perantau tahu ni protes, karena ngatalah lagi ni protes. Coba kita bayangkan, yang namanya manusia, anjari itu pemerintah, protes ki, pada nubaja yang jadi kau kan, angurai pernah nukodi, anjari itu kepala sekolah, ni protes ki. Anjari itu pengurus masigi ini protes ki. Ya itulah kehebatannya manusia. Makanya jangan heran. Ini karena rupa tahu jangankan kita pernah tahu saling protes karena yang lagi nih protes salah. Coba kita lihat di surah Taha ayat yang jelasnya di situ. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam isinya di sini bahwa orang yang menjauhi Al-Quran, andre na jampangi kuranga, maka di akhirat nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Anjo tahu andre kana jampangi kuranga. Ratunna ya mi antu ni pabuta rekana tala dan dikumpulkan di padang mahsyar nanti apa nakana? Qala rabbi ay karing lima hasyarta ni'ama wa qad kuntu basira. Apa sabana anil luah? Nia kan dipakumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan buta. Ya buta mata dan buta hati. Anda nak ikut terima karing. Coba bayangkan coba. Di akhirat mitanya linon nih.
Karena ta'ala pun na protes. Ya, anda ku tarima. Wa kada kuntu basira. Nas angape nasaba irilino nia kacini matangku. Ya kucini ki tamparang si luarang, kucini ki langit ke sitinggiang, kucini ki bulu ke sitinggiang. Angapa neloa ka Allah ya mintu nia kani pabuta. Itu bentuk protes kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti bagi orang yang dibutakan mata dan hatinya. Tapi najawai karena ta'ala kadzalika atatka ayatuna panasitaha kamu minjo battu ayayakku mairikau panasita tapi ini kena lupain jawa kuranga artinya anda nu jampangi jangankan diamalkan nu baca lagi pokoknya apa anda nu jampangi kuranga wa kadzalika al-yawma tunsa kamu jutomi ini loa nia kok lupai. Nah inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala riyasaina tahun ini kan protes kisalla ya jalan timami tawa punna karena ta'ala sasaliki ya kita kembali. Nah, itu yang keempat. Ya bahkan dalam hadis dikatakan arbaun min sa'adatil mar'i. Karena ada 4 perkara kebahagiaan seseorang di dunia. Nah, ada 4. Pertama kata Nabi antakuna zaujatahu salihah, yaitu seseorang yang mempunyai pasangan hidup yang salihah. Pun ada kita anggap kebahagiaan dunia dan bisa selamat di akhirat. Pertama kata Nabi, selain yang saya bahas tadi adalah mempunyai pasangan yang salihah. Nah, berarti istri yang salihah. Karena Nabi mengatakan, nah, dunia mata, bahwa dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia kata Nabi adalah wanita salihah. Jadi berarti perhiasan yang terbaik di dunia adalah wanita salihah. Nah, insya Allah kalau kita mendapatkan yang demikian, ya termasuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan selamat di akhirat. Nah, bagaimana tandanya bahwa wanita itu dikatakan wanita salihah? Ada 3 tandanya. Kata Nabi, khairun nisa'i imratun, sebaik-baik wanita kata Nabi ada 3 sifat yang dimiliki. Pokoknya seriaba ini Pak, nah milikinya 3 sifat, itulah wanita kata yang terbaik kata Nabi. Pertama adalah idza nadarta ila saratka, apabila dipandang oleh suaminya menyenangkan. Itu pertama. Mana mangangki Pak Ritawa, kemudian kembali ke rumah langsung diberikan senyum simetris, 1 senti ke kanan 1 senti ke kiri, langsung lanyap Pak Ria, lanyap manganga. Kemudian yang kedua adalah wa in amarta hataatka, apabila diperintah dia mentaati. Dan kemudian yang ketiga wa in gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, dan apabila suaminya tidak ada, dia menjaga kehormatan dirinya dan harta suaminya. Nah ini kita miliki ini, itulah tanda mendapatkan kebahagiaan dunia selama ke akhirat. Kemudian yang kedua adalah mempunyai anak-anak yang berbakti. Kemudian yang ketiga adalah pergaulannya adalah dengan orang-orang yang saleh. Kita temani bergaul. Apalagi pernah di lingkungan kita semua orang-orang yang baik kan nyamangi. Ya, artinya luar biasa. Dibandingkan pernah kita dalam lingkungan di lingkungan kita dikelilingi dengan orang-orang yang tidak baik, itu beda. Ya makanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan selamat di akhirat adalah pergaulannya adalah orang-orang yang saleh. Dan yang keempat adalah rezekinya di negerinya sendiri. Memang bajiki. Ya pernah lampai tu hari silernya boya doy apa? Tapi lebih bagus kalau negeri kita sendiri. Ya karena kenapa? Karena kita berkumpul dengan keluarga. Sebagai kesimpulan bahwa dalam kehidupan ini untuk menggapai kebahagiaan dunia dan bisa yaitu selamat di akhirat, ya memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya dalam surah Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi. Ya, saya kira ini yang sempat saya sampaikan sebagai kesimpulan bahwa untuk mendapatkan menggapai kebahagiaan dunia dan selamat di akhirat, saya kira saya sudah jelas tadi saya sampaikan. Ya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat terutama pada diri saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wallahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'i rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun kal hajal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi lakum tadhakkarun. Uzkurukum wa lakum akbar, Allah ya'lamu ma tasna'un.